teman-teman. Dari kelompok 4 akan membahas salah satu dari bentuk bioenergi, yaitu biopelet. Tahu nggak, biopelet itu sudah sangat populer di berbagai negara loh teman-teman. Makanya nonton video kami sampai akhir. Oke, ini adalah video kami. Check this out. Biopelet merupakan jenis bahan baku terbarukan dalam bentuk silinder dengan diameter 6-12 mm dan panjang 10-30 mm. Selanjutnya, kandungan biopelet. Adapun kandungan dari biopelet yaitu seperti pada tabel dapat kita lihat ada jenis kandungan dan jumlah menurut SNI. Kadar air menurut SNI yaitu lebih dari 12%, kadar abu lebih dari 1,5%, kadar zat terbang lebih dari 80%, kerapatan 0,8 gram per cm kubik, nilai kalor 4000 kalor per gram. Yang terakhir, karbon terikat kurang dari 14%. Nah, itulah kandungan dari biopelet menurut SNI. Yang selanjutnya yaitu bahan baku dari biopelet. Adapun bahan baku dari biopelet yaitu pertama, limbah pertanian yang digunakan seperti ampas tebu, batang, dan serat jagung. Dua yaitu sisa-sisa hutan seperti serbuk gergaji, industri pengelolaan hutan. Tiga yaitu lumpur sisa pulp, dan 4 hutan tanaman energi, dan yang terakhir tanaman lain yang mengandung pati maupun gula untuk memproduksi bioetanol. Itulah bahan baku yang dapat digunakan dalam pembuatan biopelet. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Susi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan proses pembuatan biopelet. Adapun tahapan-tahapan pembuatan biopelet, yang pertama pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku berasal dari sumber-sumber biomasa seperti daun, serbuk gergaji, limbah-limbah pertanian, dan sumber biomasa lainnya. Kedua, pengecilan ukuran untuk memperoleh ukuran bahan baku yang seragam 20-60 mes, maka bahan baku digiling oleh mesin dismil. Pengecilan ini bertujuan untuk memudahkan terbentuknya tekstur biopelet yang kompak. Yang ketiga, pengeringan serbuk, bertujuan untuk mengurangi kadar air agar tidak lebih dari 10%, sehingga mempermudah reaksinya lignin dalam membentuk lapisan lignin. Untuk mengikat secara kompak serbuk yang terkompres dan memperkecil dihasilkannya asap pembakaran biopelet. Pengeringan serbuk ini dapat menggunakan oven. Keempat, pencetakan biopelet. Ruler bergesekan dengan cetakan die 6 mm yang berputar mengikuti porosnya, membuat serbuk gergaji tertekan dan dipaksa keluar untuk melewati cetakan. Temperatur proses akan naik maksimal 85 Celcius. Akibat friksi antar logam, ruler, dan cetakan, sehingga lignit serbuk gergaji terekresi dan menjadi perekat di lapisan luar biopelet. Yang kelima, pendinginan. Temperatur yang masih tinggi dari biopelet yang dihasilkan didinginkan sampai dengan temperatur ruang. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang permintaan biopelet berbahan baku kayu di dunia atau yang sering disebut pelet kayu atau pelet energi. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pada prinsipnya pasar pelet kayu itu diarahkan oleh dua kebutuhan penggunaan sektor utama, yaitu pelet industri dan pelet premium. Nah, pelet industri ini yang diproduksi dan digunakan sebagai pengganti batu bara pada pembangkit listrik, sedangkan pelet premium yang digunakan pada pengoperasian kompor pelet dan pelet boiler untuk pemanas ruangan. Kemudian negara yang paling banyak memproduksi pelet kayu ialah wilayah Eropa, Amerika, dan juga sebagian di Inggris. Nah, di sebelah kanan kita terdapat diagram perkiraan pertumbuhan permintaan pelet kayu industri dunia hingga tahun 2025. Ada 9 negara, yaitu Inggris, Belanda, Belgia, Denmark, Swedia, Korea, Jepang, Kanada, Amerika, dan negara lainnya. Yang mana dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2025 diperkirakan permintaan suplai pelet kayu ini untuk kebutuhan industri akan tumbuh cukup tinggi dengan tingkat kebutuhan sebesar 3.160.000 metrik ton per tahun. Hal ini didorong oleh pertumbuhan permintaan pelet kayu
khususnya yang datang dari proyek-proyek pembangunan listrik di beberapa negara maju. Nah, bisa dilihat pada pertumbuhan selama 4 tahun terakhir, yakni tahun 2012 sampai 2015, yang mengalami peningkatan itu sekitar 10% per tahun, yang mana pada tahun 2012 kisaran kebutuhan tiap-tiap negara ialah 19,5 juta metrik ton, kemudian meningkat menjadi sekitar 28 juta metrik ton pada tahun 2015. Kemudian permintaan pasar untuk industri pelet kayu ini ada di beberapa negara, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Selanjutnya kita masuk pada pelet premium atau yang digunakan pada pengoperasian kompor pelet dan pelet boiler untuk pemanas ruangan. Nah, berbeda dengan kebutuhan industri, untuk penggunaan domestik ini sedikit lebih rendah karena seperti dari hasil survei Future Matrix itu kebutuhan pelet kayu dari sektor ini akan mengalami pertumbuhan hingga 963.000 metrik ton pada setiap tahunnya. Nah, di wilayah Eropa paling banyak itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor pemanas ruangan mereka, sedangkan di Amerika Serikat sebagian besar digunakan untuk penghara kompor pelet. Nah, di bawah itu kita bisa lihat fokus utama dari negara-negara produsen yaitu Inggris, Amerika, dan Eropa ialah dengan meningkatkan industri berskala besar yang memiliki kapasitas produksi 20 tahunan lebih dari 1.000 ton. Selanjutnya, Langsung saja saya akan melanjutkan mengenai tingkat produksi pelet kayu atau pelet energi dunia tahun 2012 sampai 2015. Jadi bisa dilihat teman-teman di layar PPT bahwa pertumbuhan produksi pelet kayu itu tiap tahunnya itu mengalami peningkatan khususnya di benua Eropa dan Amerika. Kenapa demikian? Karena di benua Amerika dan Eropa itu mayoritas negaranya mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi dapat dikalkulasikan total produksi pelet dunia pada tahun 2012 sebesar 19.469 juta ton. Pada tahun 2013 sebesar 22.096.000 ton. Pada tahun 2014 sebesar 26 juta ton, 154.000 ton. Pada tahun 2015 sebesar 27.969.000 juta ton. Jadi bisa diasumsikan bahwa terjadi peningkatan pada setiap tahunnya terhadap produksi pelet kayu. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai perakiraan tren harga pelet kayu dunia hingga akhir 2020. Jadi bisa dilihat di diagram, teman-teman, harga pelet kayu ini fluktuatif. Kenapa bisa harga fluktuatif? Karena disebabkan oleh adanya permintaan dan juga penawaran. Di mana harga tertinggi pelet kayu itu terjadi dalam rentang waktu Agustus 2014 sampai November 2014, di mana harga tertingginya itu menyentuh di harga 185.000 US dollar atau dikuruskan dari nilai rupiah itu sebesar 20,6 miliar per ton. Sedangkan harga nilai terendah itu terjadi pada tahun 2016 dalam bulan Agustus sampai November dengan harga itu 117.000 US dollar per tonnya. Perkiraan permintaan biopelet khususnya dari bahan baku kayu pada tahun 2025 untuk industri akan meningkat hingga lebih dari 50 juta metrik ton. Sementara penggunaan pelet kayu masih relatif rendah sekitar 20 juta sampai 25 juta ton. Oke, selanjutnya itu adalah peran dan status Indonesia dalam produksi dan penggunaan pelet energi di dunia. Jadi Indonesia ini sangat berpotensi dalam mengembangkan industri pelet karena Indonesia memiliki faktor pendukung. Yang pertama itu adalah iklim tropis, kedua curah hujan tinggi, yang ketiga itu tanah yang subur, yang kelima itu letak geografis yang cukup dekat dengan Jepang, Korea Selatan, dan juga China. Kenapa hal demikian penting? Karena di kawasan Asia, pasar ekspor tertinggi biopelet itu adalah Jepang, Korea Selatan, dan juga China. Selanjutnya itu tersedianya kawasan hutan, tanaman industri, dengan perkebunan yang mencakup sekitar 80 juta hektar. Yang selanjutnya, polikultur dengan perkebunan kelapa sawit, dan yang terakhir yaitu ketersediaan lahan marginal yang dapat digunakan untuk hutan tanaman energi. Faktor yang selanjutnya itu adalah mengenai bahan baku yang berpotensi untuk dikembangkan
menjadi biopellet atau pellet energi. Jadi yang pertamanya itu adalah limbah sawit. Jadi Indonesia ini sangat berpotensi mengembangkan pellet dari limbah sawit karena Indonesia merupakan produsen komoditas sawit terbesar nomor 1 di dunia. Yang kedua yaitu akasia dan eukaliptus dalam areal HTI. Jadi selain akasia dan eukaliptus dapat digunakan dalam industri kertas dan palm, juga dapat digunakan dalam industri biopellet karena industri palm itu menghasilkan produk sampingan yang bisa digunakan untuk biopellet. Contohnya itu bagian ranting, daun, dan juga bubur palm. Nah, yang selanjutnya itu adalah berapa produsen pellet energi di Indonesia. Bisa dilihat teman-teman logo-logo dari perusahaan besar produsen pellet. Contohnya itu PT Jolin Agromandi, pellet biomasa Indonesia besar juga bisa dikatakan kelompok tani hutan yang mendapatkan hibah pendanaan dari program Indonesia Climate Change Trust Fund atau ICCTF dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendirikan pabrik untuk melakukan kegiatan produksi biopellet ini. Selanjutnya saya materi yang terakhir. Langsung saja ada beberapa hambatan. Yang pertama yaitu produksi masih relatif rendah, yakni sekitar 80.000 ton per tahun. Kedua, yaitu adanya permintaan dalam negeri dari industri pengolahan pangan dan kosmetik yang memerlukan bahan bakar pengganti batu bara dalam proses pengeringan komoditasnya. Ketiga, yaitu masih rendahnya target pemerintah Indonesia untuk menggunakan energi biomasa dalam bauran energi domestiknya secara nasional yang menurut peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2006 hanya sekitar 5% hingga pada tahun 2025. Nanti sehingga mayoritas produksi pelet kayu dapat diarahkan ke pasar ekspor sangatlah besar, terutama untuk memasok kebutuhan Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Keempat itu di dalam negeri sendiri harga pelet kayu murah, namun adanya faktor penghalang seperti terbatasnya pasukan pelet kayu dan kompor masak praktis untuk digunakan dalam skala rumah tangga. Namun demikian bukan berarti tidak ada faktor pendorong yang berasal dari Indonesia. Pada dasarnya kondisi pasar energi domestik di Indonesia juga mulai tumbuh berkembangnya pasar pelet kayu untuk pemanasan dan ringan berbagai produk pangan untuk kalangan industri maupun tangga khususnya sebagai alternatif pengganti LPG yang banyak digunakan saat ini. Ya, baik, itulah materi yang bisa kami paparkan. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.